Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feni Amanda, kelas 11 Agama. Saya akan mempresentasikan tentang integrasi dan reintegrasi sosial sebagai upaya pemecahan masalah konflik dan kekerasan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, dijelaskan bahwa integrasi sosial adalah pembauran sesuatu yang tertentu hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Istilah pembauran tersebut mengandung arti masuk ke dalam, menyesuaikan, menyatu, atau melebur sehingga menjadi seperti satu. Dengan demikian, integrasi sosial merajuk pada masuk, menyesuaikan, atau meleburnya dua atau lebih perbedaan yang ada dalam masyarakat. Dari uraian tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa integrasi sosial adalah proses penyusunan unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi perbedaan kedudukan penduduk, ras, etnik, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan norma. Menurut William F. Ogburn dan Meyer Nimkov, syarat terwujudnya integrasi sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, anggota-anggota masyarakat merasa berhasil saling melengkapi kebutuhan-kebutuhan di antara mereka. Yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan bersama mengenai nilai dan norma-norma sosial yang dijadikan secara pedoman. Yang ketiga, nilai-nilai dan norma-norma sosial itu berlaku cukup lama, tidak mudah berubah, dan dijadikan secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat. Integrasi sosial dapat berlangsung secara cepat atau lambat tergantung pada faktor-faktor berikut. Yang pertama, homogenitas kelompok. Yang kedua, besar kecilnya kelompok. Yang ketiga, mobilitas geografis. Yang keempat, efektivitas komunikasi. Bentuk-bentuk integrasi sosial ada 3. Yang pertama, integrasi normatif. Yang kedua, integrasi fungsional. Yang ketiga, integrasi koersif. Yang pertama, integrasi normatif dapat diartikan sebagai bentuk integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma dalam masyarakat. Yang kedua, integrasi fungsional. Integrasi fungsional terbentuk karena adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Yang ketiga, integrasi koersif. Integrasi koersif terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. Faktor-faktor pendorong integrasi sosial dalam proses asimilasi. Integrasi sosial dapat dicapai karena adanya faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, toleransi terhadap perbedaan. Yang kedua, kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, sikap saling menghargai orang lain. Yang keempat, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Yang kelima, persamaan unsur-unsur dalam kebudayaan. Yang keenam, perkawinan campuran. Yang ketujuh, adanya musuh bersama dari luar. Perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dapat membuat pudarnya norma-norma dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Kondisi ini oleh Surjono Sukanto disebut sebagai disorganisasi atau disintegrasi sosial. Awal terjadinya kondisi ini adalah di mana adanya ketidakseimbangan atau ketidakserasian unsur dalam masyarakat karena salah satu unsur dalam sistem masyarakat tersebut tidak berfungsi dengan baik. Apabila terjadi disintegrasi sosial, maka masyarakat itu lama-kelamaan akan menjadi kaos atau kacau dan dijumpai anomi atau ketidakadaan aturan, yaitu kondisi di mana manusia tidak mempunyai pegangan mengenai apa yang baik dan apa yang salah, dan tidak dapat melihat batasan apa yang benar dan apa yang buruk. Dalam kebingungan tersebut, masyarakat berusaha untuk kembali pada tahap integrasi, di mana lembaga politik, ekonomi, pemerintahan, agama, dan sosial berada dalam situasi yang selaras, seimbang, dan serasi. Proses itu disebut dengan reintegrasi sosial. Reintegrasi sosial adalah sebagian upaya untuk membangun kembali kepercayaan, modal sosial, dan kohesi sosial. Proses ini bukanlah proses yang mudah,
Proses ini sangat sulit dan memakan waktu yang cukup lama. Dalam reintegrasi sosial, sarana mengendalikan konflik sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang berkonflik dengan bertujuan untuk menetralkan kembali ketegangan-ketegangan yang timbul dari dampak konflik. Contohnya, melalui kompromi antara perwakilan yang berkonflik melakukan perdamaian dan menyadari atas kesalahan-kesalahan yang telah diperbuatnya.